sekali untuk ada di sini ke kesekian kalinya, terutama minggu keempat, di mana saya dapat puas berkhotbah di dalam bahasa saya. Dan senang sekali saya ingin, pasti semua sudah banyak yang kenal Pak Ken dan Ibu Judy Milam. Saya senang sekali bertemu dengan mereka, sahabat pelayanan dulu. Mereka tanya kapan terakhir kali ketemu dengan saya. Saya berkata, oke, itu baik untuk ditanya, tetapi jangan bilang kepada orang lain kapan pertama kali mereka bertemu dengan saya. Karena mereka sedikit saja lebih tua dari saya kalau dilihat. Mereka sahabat baik dari kedua orang tua saya dan melayani bersama dengan kedua orang tua saya. Dan tentu kalau dilihat mereka datang ke Indonesia pada waktu itu tahun berapa Pak Ken? Oke, lebih baik saya diam daripada tahun 70 mereka sudah ada di Indonesia. Saya belum ada di Indonesia tahun 70. Anda tanya di mana saya juga nggak tahu di mana saya ada tahun 70. Senang sekali bersama-sama dengan Anda semua. Ada kesempatan yang indah untuk bersama-sama melayani. Minggu lalu kami ada kesempatan untuk melayani di Hillcrest Baptist Church di Austin, Texas. Pertama kali kami ke Austin. Jadi pendetanya melayani di Indonesia minggu ini. Kemarin dia berangkat pulang dari Jakarta kembali ke Austin. Kami ada pertukaran, bukan tukar mimbar, ya tukar mimbar jauh sekali Amerika Indonesia. Tetapi ada satu pelayanan organisasi yang merekrut hamba-hamba Tuhan dari Amerika untuk mengajar di kampus kami. Jadi mereka minggu itu satu minggu mengajar, mereka dua orang ini mengajar di kampus, dan pendeta namanya Dr. Tom Goodman, dia mengundang saya untuk berkhotbah di gerejanya pada waktu dia di Indonesia, berkhotbah di Indonesia juga. Dan pada waktu kami ke Austin, karena belum pernah ke Austin, saya ingin membawa anak-anak jalan-jalan ke Austin, dan kami mampir di, saya lupa nama tepatnya museum itu, tetapi Anda pasti tahu, Bob Bullock, nggak tahu betul apa nggak pronunciation-nya, tapi Bob Bullock Museum. Dan tadinya ingin menyaksikan film IMAX 3D, The Story of Texas, karena kami mau tahu asal mulanya negara ini, bukan negara, ya dulunya negara, tapi kemudian menjadi state. Tapi karena terlambat, kami menonton IMAX 3D Hubble Telescope. Ya. Saya pikir penting juga untuk mengajarkan kepada anak-anak. Saya ingin juga tahu Hubble Telescope apa? Ini orang Indonesia, kampungan. Saya pikir Hubble Telescope adalah seperti kita di Taman apa itu namanya? Marzuki, Taman Ismail Marzuki ya. Ada teleskop yang di sini dan melihat ke sana. Katanya Hubble Telescope itu ada di ruang angkasa. Saya juga nggak tahu. Akhirnya waktu melihat, itu berapa orang yang pernah menyaksikan film itu, Hubble Telescope? Wah, kalau gitu saya bisa berbohong banyak pada malam hari ini. Tetapi menarik sekali ketika dilihat itu ada proses mereka pergi ke sana untuk memperbaiki satu kamera. Khususnya misi yang dilakukan, saya lupa tepatnya tahun berapa, untuk memperbaiki satu kamera yang ada di Hubble Telescope itu. Dan ada beberapa peralatan lain yang rusak sehingga perlu diperbaiki. Dan NASA mengatakan kepada pemerintah Amerika Serikat, kalau kita tidak memperbaiki itu dan mengeluarkan sekian miliar dolar pada waktu itu, mungkin Hubble Telescope itu akan sia-sia, percuma. Mungkin 10 tahun lagi kita tidak akan dapat menggunakan teleskop yang sangat luar biasa ini. Akhirnya mereka melakukan persiapan, dan dalam film itu 45 menit dijelaskan bagaimana para astronot berlatih memperbaiki imitasi Hubble Telescope di satu kolam yang besar sekali dengan kedalaman kalau nggak salah 100 kaki, karena gaya gravitasinya sama dengan luar angkasa kalau berada di kedalaman sekian meter di sana, dan mereka berlatih luar biasa mempersiapkan. Dan ketika saya melihat semuanya itu, saya takjub ketika melihat pesawat itu diluncurkan dan semuanya. Saya kemudian cari di Google, ingin tahu berapa ribu orang yang terlibat di dalam proyek itu sebenarnya. Saya ingin tahu berapa banyak, saya nggak mau tahu berapa banyak dana yang dikeluarkan, pasti besar sekali, tapi saya ingin tahu berapa ribu orang, mungkin tidak, pasti lebih dari 1.000 orang yang terlibat di dalam proyek itu, karena proyek raksasa sekali. Saya ingin tahu kenapa sekian ribu orang dapat ada di dalam satu panduan, satu komando, satu arahan,
untuk melakukan satu misi yang luar biasa jauh di luar sana, di ruang angkasa, untuk memperbaiki satu alat yang menurut mereka dan kita juga rasakan sangat penting untuk umat manusia, untuk kemajuan teknologi. Saya kemudian merenung dengan apa yang sedang kita hadapi di gereja ini saat ini, dan saya sedang merenung apa yang sedang biasanya kita hadapi di gereja-gereja, ketika kita berpikir dengan sekian banyak orang yang ada di dalam gereja. Ya. Anda tahu sekali-kali kita berpikir di mana ada 2 orang baptis berkumpul, di situ ada 3 pikiran yang ada, 3 usul. Ya. Jadi biasanya 2 orang tapi 2 pikiran, tapi 2 orang tapi lebih dari 3. Kita ingin mengatakan ini A, B, kita ingin menyatakan pendapat kita dan lain sebagainya. Ketika saya melihat film itu dan merenungkan, itu ilustrasi yang luar biasa sekali. Kalau orang sekuler di luar sana dapat ada dalam satu komando, ada dalam satu tuntunan untuk melakukan satu misi yang mulia, mengapa kita gereja-gereja Tuhan seringkali sulit untuk ada di dalam satu tuntunan, ada di dalam satu pimpinan, untuk ada di dalam satu arahan untuk melakukan satu misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka pasal yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, secara khusus kita akan melihat 3 ayat ini. Ayat 12, ayat 13, dan ayat yang ke-14. Nanti kita akan melihat ayat-ayat yang lain juga. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat ke-12, ayat ke-13, dan ayat yang ke-14. Saya ingin membacakan firman Tuhan untuk kita semua dalam bahasa Indonesia. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kurang lebih setengah mil jauhnya pada waktu itu, karena itulah batas yang diizinkan untuk mereka berjalan pada hari Sabat. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Anda garis bawahi kata ruang atas itu, perhatikan, kita akan kembali lagi ke situ, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ada satu nama hilang di sini. Nama siapa yang hilang? Yudas Iskariot. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi, minta pimpinan Tuhan. Hamba tidak layak, hamba tidak mampu, dan hamba merasa tidak layak untuk sungguh-sungguh menjelaskan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada umat-Mu. Hamba datang padamu Tuhan Yesus meminta urapan yang luar biasa untuk hamba, supaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan dari pikiran hamba sendiri. Hamba berdoa urapan yang sama juga hamba mohon untuk setiap orang yang ada di dalam ruangan ini, untuk mereka dapat memahami kebenaran firman Tuhan, lebih dari sekedar mereka mengerti apa yang hamba sampaikan atau melalui penterjemah kami, tetapi hamba berdoa supaya karena kuasa Roh Kudus, mereka akan dapat mengerti lebih lagi daripada apa yang hamba sampaikan. Dan Tuhan Yesus, malam hari ini kalau ada 1-2 orang yang duduk dan mereka mendapati bahwa mereka belum memiliki Yesus di dalam hati mereka, mungkin mereka diajak oleh sanak famili, teman, kerabat untuk datang ke LIC. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan akan diberitakan dan Roh Kudus akan bekerja, dan nama Tuhan Yesus akan dihotbahkan, sehingga mereka tahu bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan, tidak ada Tuhan lain di atas muka bumi ini selain Kau, Yesus Kristus, dan mereka boleh mengambil keputusan yang paling penting di dalam kehidupan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hamba mohon berkat urapan untuk Dr. Kiki ketika menerjemahkan. Kau berkati dia Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ingin memberikan setting peristiwa ini. Anda tahu dari 3 ayat yang Anda baca. Ketika Anda melihat ayat, Anda harus lihat settingnya. Peristiwa ini terjadi pada hari ke-40. Pada waktu baca di Facebook, ada teman di Mississippi yang berkata, saya nggak mengerti kenapa kita di negara Amerika yang Kristen ini hari Jumat Agung tidak libur. Ya. Pada saat Yesus disalibkan tidak libur. Saya kemudian membalas kepada dia,
Di Indonesia negara Islam, tetapi hari